Halo sahabat Katolik Indonesia. Kali ini kita akan mengulas tentang 17 tanda kamu kurang rendah hati menurut Santo Jose Maria Escrivá. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Kerendahan hati adalah salah satu dari nilai-nilai dasar spiritualitas Kristiani. Santo Agustinus mengatakan bahwa kerendahan hati adalah jalan yang pasti membawa seseorang kepada Tuhan. Santo Agustinus bahkan mengatakan, pertama-tama kerendahan hati, kemudian kerendahan hati, dan yang terakhir kerendahan hati, untuk menekankan pentingnya kerendahan hati untuk mencapai kesempurnaan rohani. Dalam spiritualitas, kesempurnaan berarti kekudusan, sehingga untuk menjadi kudus kita harus pertama-tama menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati adalah dasar dari semua kebajikan yang lain. Kerendahan hati juga disebut sebagai ibu dari semua kebajikan, sebab ia melahirkan ketaatan, takut akan Tuhan, dan penghormatan kepadanya, kesabaran, kesederhanaan, kelemah lembutan, dan kedamaian. Tuhan Yesus menghendaki agar kita belajar daripadanya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Matius 11 ayat 29. Ia juga mengajarkan pada kita untuk mengejar kesempurnaan yaitu kekudusan. Imamat 19 ayat 2 atau Matius 5 ayat 48. Panggilan untuk hidup kudus inilah yang diserukan oleh Konsili Vatikan II yang dijelaskan secara mendalam pada Lumen Gentium, Konstitusi Dogmatik tentang Gereja bab 5. Kekudusan dimaksudkan untuk semua orang, tidak hanya untuk para religius saja. Dan untuk mencapai kesempurnaannya kita harus memulai dari langkah pertama yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati adalah lawan dari kesombongan yang menjadi dosa pertama dari manusia pertama. Kesombongan adalah sikap menolak karunia Allah, seperti kita lihat pada kisah Adam dan Hawa Kejadian 2 ayat 8 sampai Kejadian 3 ayat 14. Sedangkan kerendahan hati adalah sikap yang diperlukan untuk menerima karunia Allah. Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Kerendahan hati ini begitu penting bagi Allah sehingga menempati urutan pertama dari 8 sabda bahagia. Berbahagialah orang-orang yang miskin hatinya karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Matius 5 ayat 3 atau KGK 2546. Mereka yang rendah hati yang dimurnikan dan diterangi Roh Kudus adalah orang-orang yang siap untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk dimaksud perutusan. Lihat KGK 716. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus, artinya tanah atau bumi dalam bahasa Latin. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus pada Rabu Abu gereja mengingatkan kita akan hal ini. Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Betapa dalamnya makna perkataan ini dan jika kita renungkan kita akan semakin mengenal diri kita yang sesungguhnya. Dalam kehidupan rohani Kristiani, kerendahan hati diartikan sebagai nilai yang diperoleh dari penghormatan yang dalam kepada Tuhan. Hal ini melibatkan pengenalan akan tempat kita yang sebenarnya dalam hubungan dengan Allah sebagai pencipta dan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, dan sikap ini menentukan perbuatan kita. Kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan, dan kerendahan hati mengarah kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Jadi, kerendahan hati membantu kita untuk melihat segalanya dengan kacamata Tuhan. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya. Tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita, namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini, kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, berikut 17 tanda bahwa kamu kurang rendah hati menurut Santo Jose Maria Escrivá. Simak ulasannya berikut ini. Tanda yang pertama, kamu selalu berpikir bahwa apa yang kamu lakukan atau katakan selalu lebih baik dari apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain. Tanda kedua, kamu selalu ingin menuruti kemauanmu sendiri. Tanda ketiga, kamu tetap berdebat sekalipun kamu tahu bahwa kamu salah
atau tetap keras kepala memaksakan sikap atau membenarkan perbuatan salahmu. Tanda keempat, memberi pendapat tanpa diminta dan kamu melakukannya bukan atas dasar kasih. Tanda kelima, kamu memandang rendah pendapat orang lain. Tanda keenam, kamu tidak menganggap bakat-bakatmu serta kemampuan dirimu sebagai anugerah dari Tuhan, tapi semata-mata hanya karena kehebatanmu sendiri. Tanda ketujuh, kamu menganggap bahwa kamu memang sudah layak dan sepantasnya menerima segala penghargaan dan pujian serta apapun yang kamu miliki. Tanda kedelapan, kamu lebih suka membicarakan diri sendiri sebagai contoh dalam semua percakapan. Tanda kesembilan, kamu sengaja berbicara buruk tentang diri sendiri biar orang lain kagum atau memujimu. Tanda kesepuluh, kamu selalu berusaha membela diri waktu ditegur. Tanda ke-11, kamu selalu berusaha menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang memalukan dari orang lain, sehingga kesan baiknya terhadapmu tidak berkurang. Tanda ke-12, kamu merasa puas secara berlebihan saat dipuji, atau merasa senang yang berlebihan saat orang lain berkata-kata tentang dirimu. Tanda ke-13, kamu merasa sakit hati bila ada orang lain yang lebih dihargai daripada dirimu. Tanda ke-14, kamu menolak pekerjaan-pekerjaan yang remeh. Tanda ke-15, kamu selalu berusaha menonjolkan dirimu di setiap kesempatan. Tanda ke-16, kamu secara sengaja memilih kata-kata yang punya maksud untuk menunjukkan kehebatanmu atau sengaja memuji diri sendiri. Tanda ke-17, kamu merasa malu karena tidak memiliki sesuatu. Itulah ke-17 tanda bahwa kamu kurang rendah hati menurut Santo Jose Maria Escrivá. Setelah mendengar pemaparan tentang kerendahan hati, menurutmu apakah ada salah satu tanda yang kamu miliki? Kalau ada, yuk kita ubah secara perlahan dan belajar melatih diri menjadi lebih rendah hati. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.